Aku di sini hanya untuk dirimu. Biarkan semua rasa ini indah. Sejenak ku sandarkan waktu, menari bersamaku di sini, mentari kecil hinggapi hatimu, melangkah menyusuri tempat yang indah. Aku di sini hanya untuk dirimu. Biarkan semua rasa ini indah. Dan rasakanlah jalannya cerita, kau dan aku mengukir nama hatinya di sini, di tempat kecil ini. Sampurasun wargi Jabar, selamat sore pemirsa Ainus TV Bandung. Senang sekali sesi Prima Karima kembali hadir ke tengah Anda. Dan tadi kita sudah dibuka penampilan oleh Nafas Band. Dan sore hari ini kami masih berada di Park Hotel, tepatnya Jalan PHH Mustafa nomor 47 sampai 57 Bandung. Dan bagi Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami, live interaktif silakan di line telepon 022-200-4774. Dan sore hari ini kita akan berbincang mengenai penanganan kemiskinan di Kota Bandung dengan dua orang narasumber. Yang pertama di samping saya ini sudah ada Ibu Popi, beliau adalah Ketua Magister Manajemen FEB Unpad. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah hadir ya Bu ya. Yeah. Baik, di samping Ibu Popi ini ada Pak Medi Mahendra, beliau adalah Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung. Selamat sore Bapak.
Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Sama-sama. Baik, dan bagi Anda di pemirsa dan juga kedua narasumber saya di sore hari ini, sebagai pengingat nih Pak, kami sudah memiliki sebuah liputan panjang mengenai bagaimana potret kemiskinan di Kota Bandung Pak. Ada baiknya kita saksikan dulu bersama ya Pak ya. Baik, dan pemirsa kita akan saksikan bersama tayangannya berikut ini. Nenek Sumiati kini menjadi pembicaraan warga Kota Bandung. Nenek berusia 80 tahun yang hidup sebatang kara ini tinggal di rumah petak berukuran 3 kali 3 meter. Meski sempat ramai diberitakan, kondisi rumah tidak nampak jauh berbeda sebelum nenek ini menjadi pusat perhatian. Sumiati mengaku banyak bantuan yang datang, namun dari para donatur atas aksi bakti sosial warga. Sementara dari pemerintah Kota Bandung secara resmi ia mengaku belum menerima meski sudah dijanjikan. Ayah, alhamdulillah gitu. Di mana wae tadi? Tamat di mananya kamar itu? Beas, Di Lisa. kecamatan. Dukanya kamar itu. Di bakti sosial. Da, ente nyarios di mana-mana na anjeunna. Menurut tokoh masyarakat setempat, hingga kini bantuan resmi dari pemerintah Kota Bandung, baik pangan, sandang maupun papan, belum diterima Nenek Sumiati. Nenek Sumiati selama ini hanya bertahan hidup dari mengandalkan kepedulian para tetangga di RT 2 RW 3, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibejing, Kaler, Kota Bandung. Padahal satu kelurahan dengan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Dari keluarganya jauh, otomatis sebelum anaknya, sebelum keluarganya, ya kita sebagai tetangga dekatnya, ya alhamdulillah semuanya sebetulnya sangat sayang sama Bu Sumi tersebut gitu. Bahkan pedulinya sampai dia sakit apapun, siapa kalau bukan bagiannya tetangga dekatnya ya. 16 tahun Nenek Sumiati ini tinggal di Cipaheut, Kota Bandung, namun tidak tercatat sebagai warga Kota Bandung karena tidak memiliki kartu identitas resmi. Kartu keluarga dan KTP-nya tanpa sengaja terbakar karena ia pikun. Tanpa pengenal inilah yang menjadi alasan bantuan pemerintah seperti BPJS ataupun Raskin tidak sampai kepadanya. Yang bersangkutan tidak memiliki KK dan KTP, tentunya fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintah, bantuan-bantuan yang didasari oleh kependudukan dan difasilitasi oleh pemerintah kota, tentunya ini menjadi sedikit, menjadi tidak terperhatikan. Dinas Sosial Kota Bandung pun memberikan bantuan demi alasan kemanusiaan. Si Bu Sumi ini masih membutuhkan, ini kan menjadi urusan kita juga. Jangan sampai pada akhirnya untuk hidup sehari-hari saja dia, artinya untuk makan sehari-hari saja dia sudah susah gitu. Kan ini harus kita bantu kita melihat dari sisi kemanusiaannya yang padanya juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Cibejing Kaler agar membuatkan kartu identitas bagi Nenek Sumiati agar ia bisa menikmati fasilitas bantuan pemerintah secara resmi. Nenek Sumiati harus diakui sebagai satu potret kemiskinan yang masih ada di Kota Bandung. Namun sayangnya Dinas Sosial juga tidak bisa menyebutkan data pasti angka kemiskinan yang ada di Kota Bandung. Namun Dinas Sosial lebih menekankan agar warga lebih peduli terhadap sesamanya dan melaporkan kepada Dinas Sosial jika ada orang terlantar yang membutuhkan bantuan. Sementara itu warga Kota Bandung mengaku sangat miris dengan kehidupan Nenek Sumiati. Sebagai fenomena gunung es, satu potret kemiskinan yang muncul di permukaan, padahal kasusnya banyak. PR lah buat pemimpin kita, Pak Wali Kota khususnya, untuk bisa bagaimana mensejahterakan ya warga, baik itu yang terdekat di lingkungan kita maupun secara menyeluruh di Kota Bandung ini. Itu tugas buat Dinas Sosial mungkin kalau lebih tepatnya. Kalaupun ada tetangga yang peduli, itu kan sifatnya sementara mungkin. Kondisi Nenek Sumiati ini selayaknya menjadi pelajaran yang cukup berarti bagi warga dan pemerintah Kota Bandung.
di tengah-tengah kota yang terus dipercantik dengan fasilitas publik dan taman-taman kota agar warganya tetap bergembira. Namun kegembiraan dengan menikmati fasilitas kota itu selayaknya tidak mengikis panca indera untuk peduli terhadap sesama. Begitu juga kepada pemerintah, membangun kota mungkin tidak hanya dengan daya kreatif semata, tetapi juga daya sensitif, menangkap masalah lain, yakni kemiskinan kota. Dari Bandung, Prihadi Saroso, MNC Media melaporkan. Iya pemirsa, dan nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi, tapi sebelumnya kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Sampurasunar Jabar. Saya tonton iNews TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dengan tema kita penanganan kemiskinan di Kota Bandung, dan langsung saya ingin ke Pak Medima. Tadi melihat tayangan tadi ya Pak ya, cukup panjang, ada juga pernyataan di sana dari Mak Sumia sendiri. Saya belum dapatkan bantuan secara resmi dari pemerintah, warga yang peduli, permintaan dari masyarakat juga, ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Silahkan Pak untuk kasus yang tadi saja dulu Pak. Ya, terima kasih Mbak Siska. Kebetulan juga di sini hadir juga rekan saya Bu Popi, kebetulan beliau sebagai penggiat sosial dan penggiat ekonomi Kota Bandung. Tentunya juga kegiatan pada sore hari ini juga bisa memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat bahwa upaya penanggulangan kemiskinan itu tidak bisa dilakukan secara parsial, harus dilakukan secara komprehensif, terintegralistik dari semua pemangku kepentingan dan seluruh stakeholder. Oleh karena itu juga kami atas nama pemerintah ingin memberikan apresiasi dan penghargaan kepada warga masyarakat sekitar tempat tinggal Ibu Sumi yang begitu peduli terhadap saudaranya yang memang kebetulan harus mendapatkan perhatian lebih dibandingkan saudara-saudara yang lain. Nah, menyangkut masalah tentang keberadaan daripada pemerintah Kota Bandung, Dinas Sosial dalam hal ini dalam mensikapi persoalan Ibu Sumi, sebetulnya saya juga perlu sampaikan dalam kesempatan yang baik ini bahwa upaya dari kami sudah dilakukan secara cepat, tanggap gitu kan. Pada saat kejadian tersebut muncul di sosial media, kami langsung menugaskan staf kami untuk on the spot ke lapangan dan mencoba menginventarisasi berbagai informasi yang ada di lingkungan tersebut sampai sejauh mana keberadaan Ibu Sumi itu. Ternyata memang pada saat kita mendapatkan informasi lebih jauh tentang keberadaan Ibu Sumi, bahwa memang yang bersangkutan sebetulnya memiliki putra dan putri gitu ya. Walaupun memang kenyataannya bahwa anak-anaknya Ibu Sumi itu kurang peduli terhadap orang tuanya. Dan yang juga kita dapatkan informasi bahwa Ibu Sumi itu sudah mendapatkan penanganan dari pemerintah, di mana pada saat itu juga bantuan dari warga masyarakat sekitar sana membawa ke panti asuhan, terutama panti asuhan lansia, namun kelihatannya Ibu Suminya tidak kerasan, lalu akhirnya dia kembali lagi. Nah, yang menjadi persoalan bahwa peran daripada pemerintah dan dinas sosial, hari itu juga setelah kami melakukan on the spot ke lapangan, kita telah berikan bantuan natura kepada Ibu Sumi, sehingga kebutuhan hidup Bu Sumi, terutama makan dan minumnya selama kurun waktu 1 bulan ke depan ini, insya Allah sudah tercukupi. Nah, berkenaan dengan pola penanggulangan kemiskinan ya Mbak Siska ya, bahwa ini juga menjadi sebuah persoalan yang tentunya juga tidak bisa serta-merta dipandang ini menjadi potret Kota Bandung semata. Karena memang kalau kita akui bahwa kota-kota besar seperti Bandung, kita harus pahami betul bahwa sepanjang akses ekonomi itu juga tidak terbangun secara merata di seluruh daerah, sehingga keberadaan daripada masyarakat urban ini akan terus datang ke kota. Dan ternyata faktanya bahwa masyarakat urban yang datang ke kota itu sendiri tidak didasarkan oleh latar belakang kompetensi, kapabilitas, sehingga justru pada saat mereka datang ke kota menjadi beban kota. Untuk kasusnya Ibu Sumi, tahun yang lalu di Kecamatan Cibenjing Kaler itu ada program TNI Manunggal Masuk Kelurahan. Salah satu programnya adalah rehabilitasi rumah kumuh. Nah, di mana keberadaan daripada Ibu Sumi tinggal itu juga masuk dalam prioritas pelaksanaan program. Jadi sebetulnya untuk Bu Sumi ini memang
sudah diketahui oleh pemerintah dan sudah ada Ya, pendataan sudah betul. dilakukan. Namun yang jadi persoalan, karena tadi juga kita lihat bersama dalam tayangan bahwa Ibu Sumi itu memang tidak memiliki identitas kependudukan. Nah, sedangkan persyaratan khususnya untuk warga masyarakat, kota, kabupaten di seluruh Indonesia yang tentunya menjadi objek penerima manfaat dari semua eksekusi kebijakan penanggulangan kemiskinan itu harus terdata, itu yang pertama. Sehingga juga dengan kejadian ini mudah-mudahan saja aparat kewilayahan, kecamatan dan kelurahan bisa segera menindaklanjuti untuk memproses administrasi kependudukan Ibu Sumi sehingga pada gilirannya yang bersangkutan juga bisa memperoleh berbagai fasilitas bantuan daripada pemerintah. Nah, kembali lagi kepada persoalan kemiskinan tadi ya, Mbak Siska ya. Kota Bandung dengan hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Bandung, Bu Popi, karena ini kan kurang lebih sekitar 2,5 juta. Dari angka 2,5 juta, berdasarkan data yang kami inventarisasi, itu ada kurang lebih sekitar 664.412 jiwa warga miskin di Kota Bandung, gitu ya. Yang dimana dari 664.412 itu yang dikategorikan penerima bantuan iuran pusat yang kita kenal dengan PBI pusat, dan ada penerima bantuan iuran daerah yang kita kenal dengan PBI daerah, di mana PBI pusat itu menjadi tanggung jawab pembebanan anggarannya oleh APBN. Nah, itulah yang sekarang ini sedang kita implementasi. Kami pemerintah dalam dinas sosial meminta bantuan kepada kewilayahan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan untuk membantu melakukan verifikasi sehingga tidak ada lagi saudara-saudara kita yang warga miskin itu tidak tercatat begitu kan sebagai penerima manfaat. Nah, diharapkan program verifikasi ini nanti implikasinya adalah terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera. Nah, dari angka itu yang menjadi beban APBD ada kurang lebih 229.000 sekian, yang itu penganggarannya dari APBD Kota Bandung. Dan sebetulnya warga miskin dan warga tidak mampu di Kota Bandung sudah banyak sekali mendapatkan fasilitas bantuan dari pemerintah. Dari total semua itu sudah tercover, sudah mendapatkan bantuan? Sebetulnya? Sudah, semuanya sudah. Semuanya sudah. Seperti kita